Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengembangan dari silabus, lebih tepatnya bagaimana cara mendesain silabus. Sebelumnya, saya Reni Agustin Pramono dengan NPM 234110228PM. Baik, di sini kita akan melihat beberapa poin pembahasan. Pertama, pengertian dari silabus. Kedua, komponen silabus. Ketiga, prinsip pengembangan silabus. Keempat, ada langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Dan yang terakhir nanti ada contoh model dari desain silabusnya. Ya, pertama, pengertian dari silabus. Silabus sendiri adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, beberapa poin ini tadi merupakan komponen dari silabus. Yang pertama ada standar kompetensi, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga materi pokok atau pembelajaran, yang keempat kegiatan pembelajaran itu sendiri, yang kelima indikator, yang keenam penilaian, 7 alokasi waktu, dan yang terakhir 8 sumber belajar. Dalam penulisan silabus terdapat beberapa prinsip dalam pengembangannya. Pertama itu ilmiah, artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual dari peserta didik. Yang ketiga sistematis, artinya komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajak taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem dalam penilaiannya. Selanjutnya, prinsip pengembangannya yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian harus cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual, artinya dalam penulisan silabus itu harus memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi dalam lingkungan. Fleksibel, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keberagaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah maupun dalam lingkungan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, prinsip pengembangannya yaitu menyeluruh. Komponen silabus harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor dari peserta didik. Kita masuk ke dalam langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Dalam mengkaji dan menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dalam SI. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, adanya juga keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, dalam mengidentifikasi materi ini perlu diperhatikan beberapa hal, bagaimana potensi dari peserta didik itu sendiri, relevansi dengan karakteristik dari daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas kedalaman, dan keleluasaan materi pembelajaran, serta relevansi dengan kebutuhan peserta didik dengan lingkungannya, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Kita masuk ke langkah pengembangan yang keempat, yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, itu dirancang untuk memang memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi langsung antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Nah, dalam pengembangan kegiatan pembelajaran ini harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, membuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran juga harus sesuai dengan konsep hierarki dari materi pembelajaran, dan rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran itu mengandung minimal 2 yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materinya itu sendiri.
Kita masuk ke langkah pengembangan yang kelima, yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi ini merupakan suatu penanda dari kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keenam, yaitu menentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian sendiri itu merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga dalam proses penilaian itu menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Tapi juga perlu diperhatikan dalam hal-hal dalam menentukan penilaian. Yang pertama itu untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. Kedua, menggunakan acuan dari kriteria. Yang ketiga, menggunakan sistem penilaian yang berkelanjutan. Dan yang keempat, hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar itu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keleluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan dari materi tersebut, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus itu merupakan perkiraan waktu rata-rata saja untuk bagaimana siswa dapat menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ke-8, yaitu menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar merupakan rujukan atau objek yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar ini dapat berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari format silabus. Di sini pasti terdapat nama sekolah, mata pelajarannya, kelas berapa, tingkat kelasnya, semester, standar kompetensi, dan beberapa poin komponen seperti kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching.